saatnya harus cari kerjaan. Wih, staff accounting. Menarik juga nih, Bapak ini kali aja diterima. Oke, sip. Semoga diterima deh. Pagi, Mbak. Ini berkas untuk interview sekarang ya. Untuk nomor antar selanjutnya, Pico Tambati Pratama boleh bisa masuk. Ibu. Ya, silakan duduk, Mas. Ya. Oh, ya, baik. Ya, dengan Mas Reco, benar? Ya, benar, Bu. Oke, silahkan perkenalkan diri Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Naura, Ibu Putri, dan Ibu Ananda yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan interview kerja pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya secara pribadi. Saya Rieco Tampati Pratama dan saya merupakan lulusan dari Universitas Jakarta dengan IPK yang saya dapat 3,95. Nah, pada saat di kampus saya itu mempunyai pengalaman dalam anggota Badan Eksekutif Mahasiswa dengan jabatan saya menjadi pengelola keuangan dan inventaris yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, pada saat saya di kuliah, saya juga mengikuti program magang yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Pada saat itu saya menjabat di posisi sebagai asisten auditor manajemen. Seperti itu. Mas Reco, kelebihan dan kekurangan apa yang ada di diri Mas Reco? Ibu Putri atas pertanyaannya. Jadi kelebihan yang saya miliki itu yaitu saya orangnya sangat disiplin, sangat tekun, dan saya juga bertanggung jawab, dan saya juga orangnya tepat waktu. Nah, jadi saya mempunyai pengalaman sebagai bendahara yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu saya memiliki kemampuan untuk berorientasi kepada hasil, sehingga laporan-laporan keuangan yang saya hasilkan pada saat saya menjabat di Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai bendahara, itu laporan-laporan keuangan itu tepat dan akurat, sehingga saya dapat menjamin transparansi yang ada pada Badan Eksekutif Mahasiswa yang saya ikuti. Dan juga pada saat saya menjabat sebagai asisten auditor manajemen, saya juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dan juga saya mempunyai kemampuan percaya diri yang tinggi sehingga saya bisa berinteraksi dengan orang-orang baru yang saya kenal, dan juga saya membangun relasi-relasi yang cukup banyak. Nah, selanjutnya kekurangannya Ibu Putri ya. Nah, menurut saya pribadi kekurangan yang saya miliki itu terkadang saya terlalu berorientasi kepada hasil, sehingga saya itu terlalu memporsir kinerja saya, sehingga saya terkadang gampang sakit-sakitan dan juga gampang kelelahan. Terkadang kalau misalnya masuk kantor atau masuk kampus, itu saya juga terkadang suka lemas, tertidur kayak gitu. Dan saya juga mempunyai kelemahan dalam berbicara. Terkadang saya suka terbata-bata dan terkadang sulit saya untuk berinteraksi dengan orang baru dan bertemu dengan orang Oke, banyak. Mas Rico, tadi kan kamu sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Iya, Bu. Cara kamu untuk mengatasi kekurangan kamu gimana? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Ananda. Jadi dalam saya mengatasi kelemahan yang saya punya terkait dalam hal terlalu berorientasi kepada hasil, sehingga saya mudah kelelahan dan juga mudah lemas pada saat hari kerja. Nah, itu saya dengan membuat skala prioritas mana tugas-tugas yang harus saya selesaikan dalam waktu-waktu dan batas-batas waktu tertentu, sehingga saya bisa memanajemen waktu dengan baik, dan saya juga dapat meningkatkan kualitas dari hasil kinerja yang akan saya kerjakan dengan kemampuan yang saya miliki dan juga batas waktu yang saya miliki tanpa menyakiti diri saya sendiri kayak gitu loh, Bu. Iya, jadi mungkin lebih ke bagaimana saya mengontrol diri saja kayak gitu loh, Bu. Dan untuk berinteraksi kepada orang, biasanya pada saat bertemu orang banyak dan saya tidak bisa, itu saya membutuhkan ruang waktu untuk sendiri, untuk mungkin sekedar mengambil nafas atau merecharge diri sebentar, dan kemudian saya juga harus kembali tampil lagi ke depan sebagai rasa profesionalisme yang saya miliki dalam diri saya. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi cara mengatasi kelemahan itu dengan cara melakukan pendekatan dalam diri ya. Jadi apa namanya, sesuai dengan kemampuan Mas Rico sendiri begitu ya. Benar, Bu. Baik. Mas Rico, kita bertiga ini mau tahu nih sebenarnya motivasi apa sih yang bikin Mas Rico itu mau join di perusahaan kami? Terima kasih Ibu Putri atas pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya motivasi saya untuk melamar dan bekerja di perusahaan ini adalah karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, terutama juga di Jakarta ya, dan yang bergerak di bidang accounting, yang dimana itu linear dengan program studi yang saya ambil pada saat saya masa kuliah saya, dan juga pengalaman-pengalaman yang saya miliki. Dan berdasarkan review dari teman-teman saya dan juga koneksi-koneksi saya dari aplikasi LinkedIn, itu jenjang karir yang mereka dapatkan pada perusahaan ini itu sangat jelas
dan juga sangat berkualitas gitu loh Ibu. Karena juga banyak sekali perusahaan karyawan-karyawan dan kandidat-kandidat yang membagikan pengalaman-pengalamannya melalui LinkedIn terutama ya, dan juga sharing-sharing kepada saya itu sangat puas gitu loh dengan apa yang perusahaan tawarkan kepada para karyawan. Oke Mas Rico, jika kamu lulus di perusahaan ini, apa rencana kamu ke depannya untuk perusahaan Nah, ini? jadi rencana saya ke depannya dalam perusahaan ini yaitu saya ingin menjadi finance manager yang ada di perusahaan ini sebagai feedback yang akan saya berikan kepada perusahaan untuk memajukan perusahaan dengan melakukan pendekatan-pendekatan keakuratan data terkait keuangan dan juga audit yang ada di perusahaan ibu. Dan saya juga ingin menjadi salah satu best employee of the year mungkin ya. Oh gitu ya Mas Rico ya. Iya Bu. Di setiap perusahaan pasti memiliki budaya organisasi Mas Rico. Iya. Nah, jika kamu misalnya lulus di perusahaan ini, bagaimana kamu menyikapi budaya organisasi di perusahaan ini jika tidak sesuai dengan pribadi kamu dan ekspektasi kamu? Bagaimana ya Bu cara saya untuk menyikapi budaya organisasi ya? Nah, jadi pada diri saya pribadi itu cara menangani budaya organisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian dan juga ekspektasi saya, mungkin saya akan memfokuskan diri saya itu kepada hal lain, seperti benefit apa yang perusahaan kasih kepada saya. Selama benefit yang perusahaan kasih kepada saya itu mampu menutupi ekspektasi atau beban yang diberikan organisasi terkait budaya organisasi kepada saya akan mencoba untuk melakukan penyesuaian dan pengendalian diri dan juga melakukan pendekatan-pendekatan untuk saya bisa nyaman dalam berproses dan berkarir dengan budaya organisasi yang sudah ada di perusahaan ini. Jadi mungkin seperti itu Bu. Baik Mas Rico, terima kasih atas jawabannya. Jawaban Mas Rico tadi sudah cukup realistis sekali menurut saya pribadi. Di sini saya mau tanyakan apakah ada pertanyaan dari Mas Rico sendiri. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan bagi saya untuk bertanya. Jadi ada satu hal atau mungkin beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait apa aja ya Bu kira-kira benefit yang didapatkan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan ini gitu loh Bu. Dan terutama kira-kira ada gak sih Bu kemungkinan saya untuk melakukan flexible working yang dimana memberikan fleksibilitas kepada para karyawannya untuk bekerja dari mana saja gitu loh Bu. Karena saya juga terkadang harus berpergian keluar kota karena juga saya ada orang tua yang sakit di luar kota dan juga keluarga-keluarga saya yang membutuhkan saya gitu loh Bu. Jadi ada gak sih kemungkinan untuk saya melakukan work from anywhere gitu? Mas Rico, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja jika Mas Rico ini bergabung pada perusahaan kami akan memberikan benefit untuk lunch setiap hari. Perusahaan kami itu berikan gratis untuk semua karyawan kami. Tentunya semua akan ditanggung oleh perusahaan. Kemudian kita juga ada staff of the month. Jadi rewardnya adalah tiket liburan gratis. Wah, menarik Bu ya. Ya, tentu saja. Kemudian di perusahaan kami juga menyediakan psikolog untuk sesi konseling. Sesi konseling ini bisa Mas Rico dapatkan selama sebulan sekali. Nah, selanjutnya perusahaan kami juga menyediakan asuransi kesehatan bagi seluruh karyawan kami. Work from anywhere. Tentu saja perusahaan kami sudah menggunakan flexible working. Kami tentu saja mempercayakan kinerja Mas Rico jika bergabung pada perusahaan kami akan mempersilakan Mas Rico untuk work from anywhere. Tapi tentu saja saya sangat berharap Mas Rico ini berkinerja yang sangat baik, optimal untuk perusahaan kami. Terima kasih banyak ya Bu Naura atas jawabannya. Jadi Ya. cukup menarik juga ya apa yang ditawarkan oleh perusahaan ini Bu ya. Betul, betul. Dan terutama juga dapat makan siang gratis dan juga ada tiket liburan dan juga Ya. sesi konseling yang sangat membahagiakan karyawan sekali tuh Bu ya. Ya, Oke, itu saja sih Bu pertanyaan saya Bu. Terima kasih banyak Mas Rico untuk sesi wawancara kali ini sudah selesai. Bisa tunggu di depan sebentar, nanti kami panggil kembali. Oke baik, terima kasih Bu ya. Baik, berdasarkan sesi wawancara hari ini, ada yang mau berpendapat? Ya, Bu, menurut saya ya kandidat audit. Sebenarnya saya setuju sih sama pendapat Ibu karena yang tadi diangkat Mas Rico juga menunjukkan komitmennya terhadap Baik, Mas Rico. Silakan dulu Mas Rico. Iya. Baik, Mas Rico, berdasarkan keputusan kami, Anda diterima di perusahaan. Terima kasih Bu. Selamat Mas Rico, selamat datang. Terima kasih. Selamat datang di perusahaan kami ya Mas Rico. Semoga kita bisa bersama dengan baik Bu ya. Ya, mohon kerjasamanya. Iya. Terima kasih Bu. Ya.